Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program rangkuman dan pembahasan penilaian harian pelajaran agama Islam kurikulum 2013 kelas 6 SD semester ganjil, yang kali ini membahas topik memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Memahami kisah teladan sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. 1. Ada 4 sahabat Nabi Muhammad yang utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 2. Abu Bakar adalah khalifah atau pemimpin umat Islam pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. 3. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. 4. Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. 5. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. 6. Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. 7. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan sangat bertanggung jawab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. 8. Khalifah Uthman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Uthman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. 9. Di masa pemerintahannya, Uthman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun dan membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian, beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harith. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaful Imam atau Mushaf Uthmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. 10. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah
yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah. Padahal di luar rumah, pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. 11. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, terampil, dan bertanggung jawab. 12. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. 13. Keempat sahabat Nabi Muhammad ini dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Para sahabat yang lurus pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam dan kaum muslimin setelah wafat adalah keluarga terdekat, Khalifatullah, Khulafaur Rasyidin, Khalifatur Rasulillah. Para sahabat yang lurus pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam dan kaum muslimin setelah wafatnya beliau adalah Khulafaur Rasyidin. 2. Khalifah pertama pengganti Nabi setelah wafat adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama pengganti Nabi setelah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. 3. Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar itu diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Lailatul Qadar, Isra dan Mi'raj, hijrah ke Madinah, nuzulul Quran. Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar itu diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. 4. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung pada tahun 630 Masehi sampai dengan 633 Masehi, 631 Masehi sampai dengan 634 Masehi, 632 Masehi sampai dengan 635 Masehi, 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung pada tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. 5. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah beliau mendirikan Syirkah Syariah, Bank Syariah, Baitul Mal, Asuransi Syariah. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah beliau mendirikan Baitul Mal. 6. Nama lengkap khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab bin Jahsh bin Hisham, Umar bin Khattab bin Abdul Uzza Jahsh, Umar bin Khattab bin Jahsh bin Hisham, Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Nama lengkap khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. 7.
Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 632 Masehi sampai dengan 642 Masehi, 633 Masehi sampai dengan 643 Masehi, 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi, 635 Masehi sampai dengan 645 Masehi. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Delapan, jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru Masehi, penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah, penetapan tanggal 27 Rajab sebagai peringatan Isra Mi'raj, penetapan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari lahir Nabi. Jasa Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. 9. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, yaitu dari 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi, 645 Masehi sampai dengan 657 Masehi, 646 Masehi sampai dengan 658 Masehi, 647 Masehi sampai dengan 659 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. 10. Jasa terbesar kekhalifahan Utsman bin Affan adalah membukukan Al-Quran. Beliau membuat panitia pembukuan Al-Quran dengan ketua panitia Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Harith, Amr bin As. Jasa terbesar kekhalifahan Utsman bin Affan adalah membukukan Al-Quran. Beliau membuat panitia pembukuan Al-Quran dengan ketua panitia Zaid bin Thabit. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.